Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indiani Aliasari dari kelas 01 SMJE 039. Di sini saya akan menjelaskan prinsip 5C dan 7P. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip 5C. Yang pertama ada karakter. Melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon debitur biasanya dilakukan dengan wawancara saat pengajuan kredit sebelum persetujuannya. Dari sini, bank dapat melihat reputasi atau rekam jejak calon peminjam, termasuk pernahkah memiliki catatan tidak kriminal atau kebiasaan buruk dalam masalah keuangan seperti menunggak atau mengembalikan pinjaman. Yang kedua ada capacity. Bank memotret kemampuan calon pengutang dalam membayar angsuran kredit. Bank dapat melihat semisal calon debitur memiliki usaha lewat bagaimana dia menjalankan usaha atau seberapa besar penghasilan usaha setiap bulan. Jika tidak layaknya kredit, tidak memiliki kemampuan cukup membayar kredit, besar kemungkinan pengajuan kredit tidak disetujui. Yang ketiga ada kapital. Modal ini khususnya diberlakukan kepada nasabah yang mengutang untuk usaha atau bisnisnya dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah dan bank sumber pembiayaan yang dimiliki. Bank juga dapat melihat sebagaimana laporan keuangan usahanya sebagai acuan layaknya tidak pengajuan kredit diproses. Yang keempat ada kolateral. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi jaminan atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman. Karenanya, idealnya besar jaminan baik fisik maupun non-fisik biasanya lebih besar ketimbang besarnya kredit yang disetujui alias dicairkan. 5 ada condition. Kondisi ini biasanya merujuk kondisi perekonomian secara umum, khususnya usaha yang dimiliki nasabah, termasuk prospek dan peluang bisnisnya. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali pemberian kreditnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan prinsip 7P. Yang pertama ada personality, kepribadian calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini mirip dengan prinsip karakter. Bank akan melihat profil keseluruhan pribadi calon debitur termasuk sikap dan kesehariannya. Yang kedua ada party. Para pihak maksudnya calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan. Terkait keuangannya, biasanya pihak bank mengklarifikasi nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lainnya. Yang ketiga ada purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tetap bagi nasabah untuk mengajukan kredit untuk usaha. Yang keempat ada prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Yang kelima adalah payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria kelima ini bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, sehingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kredit atau tidak. Yang keenam ada profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dalam disetujui bank. Yang ketujuh ada protection, tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah, perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Cukup sekian dari saya atas penjelasan prinsip 5C dan 7P. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, mohon untuk dikoreksi kembali. Terima kasih.